Sekolah Dasar Negeri 010 Samarinda Ulu. Terletak di Jalan Pangeran Suryanata, Komplek Batu Putih, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Sekolah Dasar Negeri 010 Samarinda Ulu adalah sekolah yang ramah lingkungan dengan guru serta tenaga kependidikan yang baik serta berkualifikasi. SD Negeri 010 Samarinda Ulu adalah tempat di mana saya mengajar dan tempat di mana saya melaksanakan praktik pembelajaran saya sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 LPTK Universitas Mula Warman Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah mahasiswa program pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Nama Winda Dwi Oktariani SPD, nomor UKG 2015030635. Kelas PGSD 0. Dosen pembimbing Dr. Zulkarnain MSI, Guru Pamong Maslika SPD. Tempat praktik pembelajaran saya di SD Negeri 010 Samarinda Ulu pada tanggal 12 Januari 2023. Di sini saya akan menampilkan hasil susunan cerita praktik baik saya, yaitu best practice dengan menggunakan metode STAR terkait pengalaman mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran. Selamat menonton. Menyusun cerita praktik baik atau best practice yaitu menggunakan metode STAR. STAR adalah situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Tujuan yang ingin dicapai dalam praktik pembelajaran ini adalah meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada tema 5 muatan pelajaran IPA kelas 5, yaitu hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar dengan menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Pertama, peserta didik kurang bersemangat pada saat proses pembelajaran. Kedua, peserta didik kurang fokus pada proses pembelajaran. Ketiga, peserta didik kurang aktif atau malu untuk mengungkapkan pendapat saat proses pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran hanya terpusat pada guru sebagai sumber belajar. Mengapa praktik pembelajaran ini sangat penting untuk dibagikan? Karena praktik pembelajaran ini bisa memotivasi saya sendiri untuk mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Praktik pembelajaran ini juga bisa menjadi referensi dan inspirasi guru-guru lain dalam mengatasi permasalahan pembelajaran di dalam kelas, terutama
dapat berdampak pada perkembangan keaktifan dan hasil belajar peserta didik menjadi lebih baik. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab dalam praktik ini? Saya mempunyai peran dan tanggung jawab untuk terus melakukan inovasi dalam merancang serta mengembangkan perangkat pembelajaran, baik dari segi model dan media pembelajaran. Dan saya dapat bertanggung jawab untuk mengatasi permasalahan yang telah teridentifikasi sehingga peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran dengan lebih baik. Tantangan. Beberapa tantangan yang terjadi selama proses pembelajaran yaitu: pertama, media ajar yang digunakan guru belum menarik motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, kurangnya pemanfaatan tipek pada saat pembelajaran. Ketiga, dalam penyampaian materi masih monoton dan terpusat pada guru. Tantangan tersebut yang menyebabkan seorang guru harus melewati dengan berbagai cara seperti menerapkan model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning dan media yang sesuai dengan karakteristik materi. Siapa yang terlibat dalam praktik pembelajaran ini? Pastinya yang pertama adalah guru, kemudian peserta didik kelas 5, teman sejawat, dosen pembimbing, serta guru pamong. Aksi dalam praktik pembelajaran ini yaitu menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dengan sintak: pertama, orientasi peserta didik pada masalah; 2, mengorganisasi peserta didik untuk belajar; 3, peserta didik diarahkan untuk melakukan penyelidikan individu maupun kelompok; 4, peserta didik mengembangkan dan menyajikan hasil karya; 5, peserta didik mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Peserta didik yang lain dapat secara aktif menanggapi. 6, peserta didik menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada refleksi ini, saat saya mencoba menerapkan dalam pembelajaran PBL Problem Based Learning, tujuan yang ingin saya capai dapat berjalan dengan efektif dan peserta didik sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Hasil dari semua pembelajaran yang terjadi menuntun saya menjadi guru yang lebih profesional dalam menjalankan tugas pokok saya menjadi seorang guru. Bagaimana? Kalian semangat tidak turun hari ini? Semangat. Nah, sebelum mulai kelas, silakan kalian untuk cek perhatian. Oke, meja, tanda rapi, kursi, kemudian tempat duduk kalian, nama kalian duduknya. Oke, sudah? Ya? Sudah dengan ruang kelas bisa memulai untuk belajar.
Jadi apa sih nanti yang disampaikan Ibu? Nanti bisa kalian buat referensi untuk jawaban kalian. Kemudian aliran energi pada rantai makanan. Aliran energi tadi Ayah mendapatkan energi dari makanan yang dimakan Ayah. Kemudian aliran energi pada sebuah rantai makanan itu apa sih? Aliran energi pada sebuah rantai makanan adalah perpindahan energi dari suatu makhluk hidup ke makhluk hidup lain dalam bentuk apa? Dalam bentuk zat makanan. Oke. Kemudian terdapat juga hubungan antara rantai makanan dengan aliran energi. Mengapa? Mengapa kok terdapat hubungan? Siapa yang bisa menjawab? Suaranya harus nanti. Ayo, Rizkia, suaranya nyaring. Karena semua makhluk hidup membutuhkan energi untuk melakukan aktivitas hidupnya. Dan energi tersebut dapat diperoleh dari makanan. Proses produksi makanan dalam ekosistem merupakan proses maju bahasa Indonesia, yaitu tentang teks non-fiksi. Di mana teks non-fiksi itu apa? Tulisan yang ditulis berdasarkan pada hal-hal yang sifatnya nyata. Nyata itu berarti fakta. Benar. Oke. Apa saja coba kosakata yang sudah kalian cermati dalam teks yang sudah Ibu tampilkan dalam slide? Ada apa saja kosakatanya? Bisa disebutkan satu-satu. Yang menyebutkan silakan berdiri. Jangan. Produsen. Oke, siapa lagi? Herbivora. Kemudian karnivora. Kemudian mangsa. Kemudian energi. Ibu membawa sedikit beberapa contoh properti tari ya. Di sini apa yang Ibu bawa? Tari apa yang biasa menggunakan selendang? Tari jaipong, benar. Tari jaipong adalah salah satu tarian yang menggunakan properti tari berupa selendang. Kalau yang Ibu bawa satunya ini apa? Ini salah satu properti tari yang disebut dengan tongkat. Boleh, tongkat. Tarian apa yang biasa menggunakan properti tari tongkat? Kayak apa? Gantar. Oke, gantar itu berasal dari mana? Oke, anak Ibu hebat semua. Pasti kalian paham seperti biasa ketika Ibu sudah selesai memberikan materi, menjelaskan materi tadi yang pertama tentang muatan pelajaran IPA, bahasa Indonesia, dan SDDP. Pasti kalian tahu setelah ini Ibu suruh mengerjakan apa? Suruh mengerjakan apa? LKPD, benar sekali. Nah, LKPD sudah dipegang semua dalam satu kelompok? Nah, Ibu beri waktu di sini ada LKPD tertulis. Kemudian LKPD yang kedua adalah kita membuat, tahu membuat apa? Membuat rantai makanan. Sudah Ibu siapkan 2 lembar karton. Kemudian Ibu juga menyiapkan ada kartu bergambar. Jadi di dalam amplop sini sudah Ibu bagi ada kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi nanti tugas kalian adalah membuat rantai makanan. Nah, rantai makanan jadi ada kartu di sini nanti kalian tempel. Siap? Siap. Bisa dimulai. Ibu beri waktu 10 menit ya. Oke? Oke. Ya, Rehan, bantu temannya. Jangan salah tempel ya. Jangan salah produsen ke konsumen, konsumen ke produsen. Jangan sampai salah. Kelompok 2 maju duluan untuk mempresentasikan
sudah dipresentasikan. Sekarang saatnya mengerjakan tugas mandiri atau evaluasi mandiri. Jangan lupa beri nama. Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan ke ketua kelompok. Nanti ketua kelompok yang mengumpulkan ke ibu. Ya, tetapi sebelum mengumpulkan nanti kita koreksi bersama. Dari hasil koreksi bersama tadi sekalian, wow, semua hampir ya, semua ya ini ya, udah 90% benar semua. Kita beri tepuk tangan. Jadi dari LKP yang kita kerjakan, kemudian soal evaluasi mandiri dapat kita tarik kesimpulan dari setiap masing-masing muatan pelajaran. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya yang pertama di dalam IPA tadi adalah terdapat hubungan antara rangka makanan dengan aliran energi. Kemudian di dalam muatan bahasa Indonesia apa kesimpulannya? Diksi adalah tulisan yang ditulis berdasarkan keadaan hal yang nampaknya perumpamaan. Jadi teks non fiksi itu berdasarkan kenyataan. Kemudian untuk SBDP-nya Properti tari adalah perlengkapan yang digunakan dalam tarian. benar sekali. Nah, akhirnya kita sudah sampai di refleksi ya, refleksi pembelajaran. Nah, ibu mau tanya pada refleksi ini, bagaimana perasaan kalian setelah belajar materi ekosistem rantai makanan? Senang. Wah, senang. Senang sekali, senang atau bagaimana? Hari Minggu ku turun ayam ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, tukik takik Oke, selamat duduk semuanya. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, tidak terasa materi kita sudah selesai. Jangan lupa belajar untuk pertemuan selanjutnya. Oke, berarti masuk ke pembelajaran 3, yaitu tentang jaring makanan. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Oke, hari ini belajar sudah selesai, sudah ditutup dengan doa. Biasa pesan ibu kalau pulang hati-hati di kemudian titip salam kepada orang tua. Jangan lupa juga belajar, banyak belajar, kurangi bermain. Oke, ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Teman-teman, alhamdulillah, semoga apa yang ibu sampaikan kepada anak-anak bisa anak-anak terima, bisa anak-anak lakukan, bisa anak-anak terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaskia, peserta didik kelas 5B dalam pembelajaran Ketiga, tema 5 subtema 2. Pembelajaran kedua, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem di dalam diskusi kelompok. Kami merangkai susunan rantai makanan laut dengan kartu bergambar. Dengan pembelajaran yang dilakukan Bunda, saya lebih memahami bahwa rantai makanan tidak lainnya ada di darat saja, tapi di air juga ada. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Perkenalkan, saya Suharti SPDSD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 010 Samarinda Ulu. Pada hari ini ingin saya sampaikan tentang praktik
pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu Winda. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada penyelenggara PPG yang telah memberikan kesempatan kepada teman kami, yaitu Ibu Winda, untuk mengadakan PPL di SD Negeri 010 Samarinda Ulu. Saya ingin mengulas secara umum bahwa pelaksanaan praktik pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu Winda memberikan dampak positif bagi peserta didik maupun guru-guru yang ada di sekolah kami. Model serta media yang digunakan sangatlah menarik, kreatif, dan inovatif. Model pembelajaran PBL meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah secara berkelompok, sehingga pembelajaran tidak lagi bersifat teacher center. Pesan saya untuk Ibu Winda, selamat belajar, semangat bekerja, teruslah berkembang, menjadilah guru yang mulia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Silvana Torofis SPD. Praktek pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Winda dengan menerapkan model PBL (Problem-Based Learning) dapat membantu peserta didik dalam belajar dan mengkonstruksikan pengetahuan yang dimiliki secara materi. Selain itu, dengan menggunakan teknologi, pembelajaran yang dilakukan menjadi lebih aktif dan meningkatkan rasa ingin tahu siswa, sehingga siswa menjadi lebih termotivasi untuk meningkatkan hasil. Mungkin itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Handik Atum Muzayana. Saya perwakilan dari wali murid kelas 5B. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan testimoni pembelajaran yang disampaikan oleh Ibu Winda berdasarkan cerita dari anak saya di rumah, yaitu tentang materi menempelkan kartu gambar dalam menyusun rantai makanan ekosistem laut. Saya dapat menyimpulkan dari cerita tersebut bahwa metode pembelajaran yang disampaikan oleh Ibu Winda sudah sangat kreatif, inovatif, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Sehingga hal ini dapat membuat peserta didik merasa antusias dan memiliki semangat belajar yang tinggi, baik itu di sekolah maupun di rumah, sehingga minat belajar peserta didik semakin meningkat dan dapat mencapai hasil yang baik juga. Terima kasih Ibu Winda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video LK 3.1 saya, Best Practice. Semoga apa yang saya berikan, yang saya tampilkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.